warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Hingga hari ini kita sudah berada pada bahagian pertengahan bulan Sya'ban yang tadi disampaikan momen nisfu Sya'ban, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka ruang, memberi waktu, menyediakan kesempatan. Tidak ada Allah membatasi kesempatan untuk kita berbuat baik walaupun kita setelah berbuat jahat. Tidak ada satu larangan kebaikan karena kita mantan berbuat jahat. Dalam paradigma agama, dalam versi daripada ibadah, maka semua kondisi Allah terima. Tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang terbatas. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan selawat beriring salam atas tuntunan dan mau'izahnya di dalam kehidupan kita, menghabiskan waktu dan usia, dan itu adalah pasti akan habis, pasti akan berakhir. Dan habisnya usia kita semoga tidak gainnya daripada amal kita, tidak endingnya daripada ibadah kita, tidak endingnya daripada iman kita. Fisik kita saja yang berakhir. Semoga amal kita, jasa kita, budi baik kita, itu semuanya masih Allah hidupkan. Tombolnya selalu on. Fisik kita sudah off, tapi tombol amal tetap saja on. Mudah-mudahan kita adalah orang yang selalu on dari segi amal ibadah, walaupun fisik kita kadang-kadang dalam kondisi off, atau emergensi, atau darurat, atau sakit. Tunggu-tunggu gure-gure kamu Bandung, jamaah salat subuh yang berbahagia. Beberapa saat ke depan, insyaallah kita akan memasuki bulan yang sangat mulia. Bulan di mana Allah menggandakan, mendabelkan, melipat gandakan pahala-pahala dan amal ibadah kita. Di sini kita ingin melihat kemurahan Allah Azza wa Jalla dalam memberikan pahala kepada kita. Saat satu ibadah kita kerjakan, tidak menghentikan ibadah yang lain. Misalkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa full 1 hari penuh, min tulu'il fajri, sejak keluar fajar, ila ghurubis syamsi, hingga masuknya matahari, lebih kurang 14 jam. Di situ bukan hanya kita sedang berpuasa, tapi di situ double-double lagi ibadah lain yang tidak menghalangi puasa itu sendiri. Jadi dalam ibadah beranak, bercucu, bercicit dalam satu kesempatan, dan tidak membatalkan puasa atau pahala puasa dengan datangnya ibadah lain dan tidak dihentikan. Hal ini sangat berbeda dengan mungkin sistem kita manusia yang kita bangun karena kita terbatas sekali. Nah, istilah dalam manajemen keuangan itu tidak boleh mengambil gaji ganda. Tidak hanya cok gaji hino, sebab itu kan hidi. Tapi dalam hal ibadah tidak ada. Itu hanya untuk memilih pahala sembahyang, sebab tinggal nak puasa, hanya double-double.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menghentikan satu pahala dikarenakan adanya duplikasi ibadah yang lain. Tengah tak puasa, pahala puasa terus mengalir, datangnya waktu salat kita salat, kemudian saat kita salat, selesai salat lanjut lagi. Jadi ibadah itu terus berlapis-lapis. Contoh misalnya pada saat hari Jumat, kita hadir ke masjid untuk salat Jumat, prosesi salat Jumat. Lalu kita duduk di dalam masjid. Yang pertama, kita memang sedang mendengar khutbah Jumat. Yang kedua, kita juga saat yang sama, waktu yang sama, orang yang sama, tempat yang sama lagi, sedang iktikaf. Tapi pahala kita, rekening pahala, dua-duanya hidup. Anaknya pulunnya oleh sahabat tengah je. Kan mana? Dalam sistem salary, gaji, kompensasi, itu dibatasi kita. Itu anak kaji pegawai negeri, hanya DPR lah siatnya. Ini perlu DPR, baik pegawai negeri ke mana? Jadi pemati sama, pudek sama, yang pudek dua-dua sana. Anda sedang berstatus ASN, maka Anda tidak boleh menjadi caleg. Oh, saya mau jadi caleg, hentikan dulu ASN-nya. Jadi hanya double-double lagi. Kalau hanya pujuk, gejuk gajinya, kahon kek gaji je. Tapi Allah Ta'ala tidak kan? Anda tidak saya berikan dulu ya pahala salat, karena Anda sedang puasa. Nyelunjuk pahala salat, kahon kek juga. Ini yang tidak ada. Maka tidak ada istilah wulu, tidak ada istilah kod, hanya kod pahala katanya. Dalam kehidupan kita yang sisi yang lain, kita kadang-kadang tidak diterima menjadi orang baik kalau kita mantan orang buat jahat. Coba dilihat dari persyaratan-persyaratan. Ini bukan kita katakan salah. Mau saya sampaikan, itulah kita manusia, tidak sama dengan cara Allah. Allah begitu welcome. Allah begitu openness, terbuka. Wilam, ya Allah, saya orang berbuat maksiat, apa saya boleh ibadah? Kan hanya larangan. Anda tidak sah salat karena Anda pernah berjudi misalnya. Hanya ini. Anda tidak sah salat karena Anda pernah berzina misalnya. Tidak ada. Tapi dalam kehidupan kita kan kita batasi karena kita manusia. Contoh misalnya ada formasi-formasi yang misalnya ada rekrutmen, kan hendak tulis persyaratan mau menjadi pulin. Di situ ada misalnya poin tidak pernah dihukum pidana misalnya, karena itu adalah orang berbuat jahat. Tidak pernah menjadi mantan narapidana, karena saat dia jadi orang berkaitan dengan pidana, dia sedang dalam jahat. Ketika dia sedang jahat, dia ditolak jadi orang baik saat itu. Hawa tu kerja kenan, cuma itu hansip syarat ke kun, apa je kan hansip syarat. Pernah hidrop 25 tahun ke kun. Oh, jadi setelah berbuat jahat, terhalang kita berbuat baik dalam kesempatan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ruang seluas-luasnya. Orang salat itu diterima walau dia mantan pidana. Orang salat itu diterima oleh Allah walau dia mantan pemabuk. Orang salat itu dia diterima walau mantan koruptor. Orang salat itu Allah terima walau dia mantan kejahatan kriminalis atau pelaku sadisme. Dibuka ruang oleh Allah. Inilah makna kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memberikan ibadah ruang pahala berlapis-lapis, double-double. Dumpat gecok pahala itunya. Dan tidak ada satu orang pun yang memprotes. Hal ini tentu akan kita protes pada saat kehidupan kita yang bukan dalam versi ibadah.
Dia tanya kata protes. Ira buat igaknya. Puji buat kan talung ti copen igaknya. Tino igaknya copen video igaknya copen apa panitianya igaknya. Rat talung ti mandum habis gerabah igaknya. Urang lain mengeh. Tapi menyembah ibadah sang belum ada. Saya malas sekali lihat dia. Kenapa? Dia salat pun dapat pahala, puasa pun dapat pahala, baca Quran pun dapat pahala. Pokoknya jangan borong lah pahala. Karena ya, bahkan kita kagum kepada orang-orang yang memborong secara grosir pahala. Jadi kita harus sedikit punya hasrat dan sedikit kita harus punya obsesi, rasa ingin memiliki, bahkan kita sangat baik menjadi pemborong pahala karena Allah menyediakan waktu dan ruang tanpa batas. Hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Karena itulah maka setiap ruang dan kesempatan yang Allah sediakan kepada kita, kita tidak pernah terkekang, tidak pernah terhambat selera ibadah kita dengan ibadah yang lain. Bahkan bukan seperti alerginya suatu makanan yang kita makan. Hana laganya ibadahnya hana. Contoh, saat orang-orang, ini saya baca-baca di buku kesehatan, bahkan beberapa hari yang lalu saat musim durian, itu kan beredar informasi versi kesehatan, ditulis di sana ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan setelah makan durian atau bersamaan dengan makan durian. Yang na larangan, na pantangan. Saat Anda makan durian, Anda tidak boleh minum sprit misalnya. Saat Anda makan durian, Anda tidak boleh makan daging kambing misalnya. Karena durian itu panas, daging kambing juga panas. Mupok panas dengan panas, sama dengan bintuh panas. Sehingga tidak tahan daya tubuh kita. Kapasitas ketahanan tubuh kita tidak tertampung. Maka saat apa aja sebuah makanan, nah larangan makanan lain saatnya. Saat Anda makan semangka, Anda tidak boleh minum susu. Kelihan jenis-jenis mabuk, makanan mabuk. Tapi dalam ibadah, hanya mabuk ibadah. Umma mabuk ibadah bahkan tengah aku puasa, aku paju. Tengah dalam puasa, kalau buat Quran, mabuk. Hana. Jadi hana larangan, hana pantangan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Hana dalam peraturan, jika Anda sedang puasa, maka Anda jangan mengaji dulu, karena itu beradu. Hana lagi urung paju semangka, abek nijik susu dia, karenanya mabuk. Malah hana tak ibadah yang mabuk. Jadi dia ibadah, kan karena lu tak ibadah mabuk. Tapi justru karena hana ibadah mabuk. Oleh karena itu, inilah makna kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menyediakan berlapis-lapis pahala, dan ibadah itu kita double semuanya, dan tidak ada kecemburuan perolehan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menerima orang-orang jahat menjadi orang-orang baik tanpa terhambatnya satu ruang dan satu peluang apapun. Karena itu hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia, berseleralah kita. Tidak ada perlu hati-hatinya beribadah. Hana api. Hai, belihan lihat apa jauh kameng, pakai asam urat punya, lu pajah untuk mengambil asam urat. Nah kata-kata pelihun, nah kata-kata hati-hati. Bahkan perlu tensi dulu. Kita nak je satu tensi tile. Ipariksa darah-darah tile, ni ikut ni nyonya boleh. Man tak ibadah ke hana? Ipariksa darah tile. Ni putra ada duduk sembahyang, ipariksa periksa darah le uman. Drone hajut sembahyang bahkan darah rendah. Hana. Malah hana sembahyang darah rendah. Umai drone hajut sembahyang le
darah tinggi. Hana umay drone hanjut nonton TV pakon mata plus. Ilona hanjut nonton TV le mata min. Tidak ada hambatan apapun dalam beribadah. Sehingga ruang inilah yang menjadi peluang yang terbesar kepada kita manusia. Kemudian Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Saatnya kita sedang, ya mungkin bagi para caleg sedang menantikan hasil quick count, ingin melihat bagaimana real count, bagaimana hasil. Kita sebenarnya juga di dalam kehidupan kita ini, kita semuanya sedang di quick count-kan oleh malaikat. Dan juga kita akan ada real count. Semua kita memiliki presentasi yang fluktuatif. Itu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Imanmu itu, kata Nabi, yazid, quick count-nya naik, persentase naik. Wa yanqus, persentasenya berkurang. Ya quick count-nya sang hanai terus stabil aja ju. Ho ni kena dia ju naik. Tapi quick count dalam catatan amal kita itu sangat fluktuatif. Atau cukup tinggi maka taharap Ramadan adalah di quick count. Real count-nya dulu. Saat kita bertasbih subhanallah subhanallah mapui quick count naik. Saat kita temena itu loh. Jadi itu. Inilah makna yazid wa yanqus. Jadi jangan hanya kita pikirkan itu hanya kontestan presiden, calon presiden yang ada quick count menunggu real count, tapi juga kita semua ini sedang di quick count dan akan melihat real count. Dan itulah yang disebut dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, quick count tinggi. Yang satu lagi rendah, yang satu lagi high. Jadi saat khairan yarah, quick count quick count. Saat syarran yarah, tengah hitung. Jadi kita sekarang berada di antara dua hitungan amal kita. Semoga semuanya naik. Dan yang hebatnya, saat quick count kita naik, tidak menurunkan quick count orang lain. Iro kukut nilai amal pakai, apa kali uji? Hana. Dan jika quick count kita manusia, ketika orang lain naik, kita pasti turun. Karena jumlahnya harus 100. Kalau amal kita kan hana pengaruh. Si A vertu, si B vertu, hana mengurangi. Jadi hana urung semua kurung nilai amal gara-gara kali banda ceh nilai. Persen amal kali cok lur banda ceh. Sehingga itu persennya lu semua. Pada saat tengok tiga ada ibadah, lu nilai ibadah tengok. Hana nit kita tengok. Apa tadi jumlah itu bina vertu persen. Inilah perbedaan quick count dan real count dalam sistem pemilu dengan quick count dan real count dalam sistem amal. Semoga kita pertahankan presentasi quick count kita di atas 50% dan kita tidak perlu 2 putaran dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.